Halo Jebret Tim, selamat datang di vlog Jebret Media. Kali ini kita lagi persiapan untuk preskon pertama. Jadi akan ada 2 preskon untuk Santini Jebret Media 2024. Mana suaranya? Jadi ini untuk preskon pertama bakal ada pengumuman kapan Santini JM Award ditayangkan, akan dilaksanakan sama siapa saja nominator ya. Kita lihat aja nanti, lihat ke siapa. Pada heboh, saya sih baru datang, capek, maaf sih terlambat. Jadi Santini itu merasa insan olahraga ini adalah sangat penting untuk pengembangan industri dan aspek olahraga. Kita merasa itu insan olahraga itu ada beberapa yang masih belum diapresiasi dan bisa lebih diapresiasi lagi. Nah, makanya kita bikin Santini Jebret Award ini biar kita bisa mengasih semacam award untuk insan-insan olahraga yang sudah mulai berkembang. Dan kami merasa ini sangat berpenting untuk perkembangan bidang olahraga. Seperti alasan yang tadi ya, harapan kami di Santini Group adalah insan-insan olahraga ini bisa diapresiasi dan biar mereka bisa berkembang juga dan keseluruhan bidang olahraga itu bisa berkembang bareng. Semua stakeholder olahraga untuk ada dalam satu acara awarding, dan ini untuk penyelenggaraan yang kedua. Tujuannya ya nggak jauh-jauh untuk bisa lebih mengapresiasi para pelaku olahraga, para orang-orang yang berprestasi di bidang olahraga yang selama ini secara khusus, setelah dulu ada juga dari sisi media yang membuat itu, sekarang udah nggak ada gitu. Nah ini kita pengen menjadi bagian dari platform digital yang konsisten untuk bikin awarding seperti ini. Ya harapannya tentu saja bagaimana olahraga ini bisa dinilai menjadi satu industri yang memang tidak kalah dengan bidang-bidang lain. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya juga tentunya sekarang punya value yang berbeda, dan ketika mereka bisa mendapatkan award ini juga jadi satu patokan apresiasi ketika mereka akhirnya sudah menjadi top di bidangnya masing-masing. Contoh kita tahu Ballon d'Or itu di luar kan begitu ditunggu-tunggu. Barusan juga ada PFA Award untuk olahragawan di sepak bola Inggris. Kemudian juga ada yang merupakan penyelenggaraan olahraga sedunia. Nah itu hal-hal seperti itu kita pengen bikin yang memang serius, kita pengen bikin yang memang prestisius, sehingga bukan awarding yang cuman kayak orang dibuat iseng-iseng gitu, tapi menjadi patokan kalau lo memang orang di bidang olahraga, lo harus dapat dulu tuh di Jebret Media Award. Kalau tahun lalu kita ada 15, sekarang kita ada 21 kategori. 21 kategori sekarang. Dan sekarang kita pisahkan beberapa kategori antara pria sama wanita jadi satu kategori sendiri. Salah satunya apa aja? Pelatih sekarang ada pelatih putra, ada pelatih wanita. Kemudian juga atlet, ada atlet terfavorit pria, ada atlet terfavorit wanita juga. Kita ada terbaru juga, ada federasi terfavorit. Lalu kita juga ada apresiasi khusus nanti buat peraih medali di Olimpiade kemarin, 2 medali emas, 1 perunggu ya. Kemudian juga kita nanti nunggu juga dari Paralimpik ini. Mudah-mudahan juga kita ada yang berprestasi, ya kita juga akan undang dan kita akan memberikan apresiasi khusus juga. Dan sisanya ya kategori-kategori lain yang tahun lalu juga ada, tapi ada juga yang baru. Jadi kita memang udah kurasi masing-masing. Misalnya kalau kita bicara tentang atlet, nah itu ada beberapa cabang yang berbeda. Kalau kita bicara pelatih juga, kategori pelatih pria dan pelatih wanita cabangnya beda-beda. Jadi nggak satu cabang sama. Kita akan selenggarakan di tanggal 26 Agustus,
Kita akan selenggarakan di tanggal 26 September, hari Kamis itu, 2024 di Kuningan, di Hotel JS Luansa. Oke, terima kasih Bang Fal. Terima kasih. Selamat datang rekan-rekan jurnalis JBRAD Media Awards tahun 2024. Oke, Jebret Tim, sekarang kita udah bersama Bung Rizal, sang pandit TV nasional. Gimana Bung Rizal setelah menghadiri preskon pertama menuju Santini Jebret Media Award 2024? Masuk TV ya? Ya, ini press conference pertama yang udah dilaksanakan buat menyambut Santini Jebret Media Awards 2024, dan jujur kesan gua ngeliat nominasi dan juga kan ada penambahan ya dibandingkan tahun lalu. Gue terharu sih karena buat yang tahun ini tuh ngerasanya kayak ada apresiasi yang jauh lebih berasa banget, khususnya buat ini ya, konten-konten buat yang pria dan perempuan tuh dipisahin. Dan juga gue jadi tahu nih nyata pelatih perempuan tuh masih dikit banget di Indonesia, dan jadinya itu menurut gue agak kena sih bagi gue hari ini. Dan gue harap ini jadi momentum bagi persepak bolaan, dan juga bukan cuma sepak bola doang, tapi olahraga di seluruh Indonesia bisa jadi titik balik supaya bisa lebih solid lagi. Apalagi kita lagi ada momentum yang lagi enak banget ya, tahun ini kita ada 2 emas dari Olimpiade panjat tebing dan juga panjat tebing apa tuh namanya? Ya, tebing ya. Dan juga lifting, dan gua rasa itu jadi titik apa ya, jadi kita sadar banget kalau emas itu bukan hanya dihadirkan oleh sepak bola dan juga dari bulu tangkis aja, tapi ternyata ajang olahraga lain pun bisa jadi mengharumkan nama Indonesia juga. Jadi see you di Santini Jebret Media Awards 2024 nanti sih. Emang iya pelatih perempuan agak kurang banyak, Bung Vino. Ini wartawan undercover. Tawakan. Iya. Gimana Cak kemarin setelah liputan di Paris, lihat perjuangan, bener kan liputan di Paris kan? Ya. Bener, liputan gimana lihat perjuangan atlet kita? Seru, merinding. Berarti emang acara Santini Jebret Media Award layak banget di Terbaik. The first and the pioneer. Jadi terus dilanjutkan karena sebelum itu kan gak ada yang tahu Fedrik, gak ada yang tahu Rizky. Harus mereka dapat emas dulu biar namanya bisa diketahui halayak. Jadi ini merupakan apresiasi buat katanya kan tadi ada buat Grego juga Olimpiade kan. Jadi ya maksud gua ini salah satu bentuk apresiasi dan kontribusi nyata dari Jebret Media. Bukan begitu, Bung Abrar? Tapi kalau kalian berdua belum masuk ya emang belum lah ya. Kalau lihat nominasi yang lain. Iya sih, semoga lah suatu hari nanti. Kita Target Bapak kan yang penting jadi teman main bola kalau Bapak. benar. Ini temennya Bung. Ada lagi nih ya, Mas Panji ya, salah satu ini Mas Panji, apakah dia akan Rekan di TV nasional Bung Rizal. ada beberapa dan itu nama-nama yang menurut gue sangat layak ada di nominasi, dan semoga aja persaingan di tahun ini akan lebih ketat lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bos saya Pak Haryo masuk. Semoga maksudnya saya bisa seperti Anda ini menerima nominasi seperti tahun lalu kan Anda. Terima kasih buat penonton Jebret Media dan DPI. Sukses buat insan olahraga Indonesia. Terima kasih. Anda gimana rasanya? Jadi untuk tahun ini saya padahal udah nyiapin speech kalau menang. Saya bersabar seperti mereka kita bertiga akan menjadi saya kerja, mereka berdua datang ya. Jadi peserta ya. Makasih, kita tanya yang lain. Oke, sekarang kita bersama Aldi Bawazir, rekan Rizal Pahlevi di TV nasional. Gimana lihat rekan-rekan Anda di TV? Luar biasa, dan lagi-lagi Jebret Media menelurkan nama-nama baru, nggak cuma di siklusnya digital tapi masuk ke TV terestrial juga. Jadi ya semoga, dan nggak cuma sampai sekarang kan, terus menelurkan talenta-talenta muda. Dan ya jadi buat kamu yang pengen jadi pandit, komentator, apapun itu di dunia industri sepak bola, jangan pernah menyerah karena kesempatannya ada. Bahkan kayak Gerombal tuh Gen Z banget. Luar biasa, even ya kayak Gerombal pun dengan gaya mereka bisa menjadi wajah baru, pendatang baru di dunia digital, khususnya membahas sepak bola. Kita nggak gitu-gitu aja ya. Olahraganya makin luas. Dan nggak cuma sepak bola, Brar. Basket pun demikian, volley pun demikian,
badminton apalagi makin banyak praktisi-praktisi di dunia digital, khususnya yang di bidang pandit dunia sepak bola, basket, badminton, voli dan cabang olahraga lain. Dan terbukti kan kemarin di Olimpiade pun nggak cuma cabang-cabang olahraga mainstream, ada yang dari panjat tebing, lifting, artinya bahwa dunia olahraga itu selalu develop, selalu dinamis, dan kalau punya ilmu untuk menjadi seorang pembicara dalam dunia sepak bola, olahraga dan lain pada umumnya, ya selamat datang. Industri ini sangat siap menyambut kalian semua. Oke. Jadi harapannya buat dunia olahraga Indonesia secara luas? Iya. Tidak perlu repot-repot berkaca ke luar negeri. Tidak perlu repot-repot punya standarnya itu ke luar negeri terus. Kalau emang di dalam negerinya aja kita sudah punya, tadi yang disebut sama Bang Valen waktu di preskon, bahwa kita harus punya sebuah komunitas, harus punya sebuah sebuah lingkungan yang menyenangkan khususnya untuk dunia digital olahraga. Dan ya sekarang lewat Santini Jebret Media Award, mungkin kedepannya juga makin banyak tumbuh nama-nama baru, channel-channel baru, program-program baru dari cabang-cabang olahraga baru. Jadi buat kamu yang pengen baru mau nyoba masuk ke dunia ini, silahkan, karena balik lagi dunianya terbuka lebar untuk Anda. Dan yang salah itu cuan banget loh. Semangat untuk seluruh atlet ya. Iya dong, khusus untuk atlet juga, dan terima kasih sudah memberikan segalanya untuk Indonesia. Ya, Jebret Tim sekarang kita sudah bersama Andre Adistia, pelatih kawakan ganda putra Indonesia. Gimana, Ole? Di nominasi ada Fajri, ada Grego yang masuk dalam nominasi. Gimana lu sebagai perwakilan dari badminton? Ya kalau ngeliat Grego ya, terutama Grego nih. Grego dan perunggu. Secara perjalanan mainnya di Olimpiade juga maksudnya up and down gitu. Terus kalau Fajarian lawannya ada Rizky Ridho ya. Rizky Ridho, ada Rizky Juliansyah, ada Frederick. Ya bisa bersaing lah, kita bisa bersaing. Tapi di nominasi pengamat putri ada Debbie Susanto. Gila, rekan. Keren. Ada Debbie, ada Ciuni, salah satu yang mewakili badminton di Santini Jebret Media Award 2020. Targetnya Andre Adistia adalah masuk sebagai pelatih pria terfavorit di tahun depan. Betul? Kita lihat ya. Pelatihnya siapa? Pelatihnya siapa ke Andre Adistia? Next. Oke, sekarang saya sudah bersama Bapak dosen Firzi Idris dari perwakilan FISIP UI. FISIP UI. Iya. Betul kan FISIP UI kan? Vokasi UI. Oh, Vokasi UI. Tapi bukan perwakilan dari Vokasi UI. Ngaco aja lu. Iya. Jadi gimana? Ini ada pertanyaan penting dari saya. Apa itu? Menurut Mas Firzi, bagaimana lihat Nesa Novika yang akan jadi host galap? Wih, keren banget akhirnya ya. Buat Nesa ini yang emang harusnya dapat kesempatan lebih gitu loh. Ketemu di event-event gede kayak nanti. Kan kita kemarin Maria Vania udah bosen lah gitu. Udah banyak di TV. Nesa ini saatnya time to shine sama band kan. Band respect juga sama band. Jadi nggak sabar sih pengen lihat Nesa kayak gimana nanti. Kan udah gitu VIP yang datang banyak kan. Dan keren-keren semua, pasti top lah. Kira-kira ntar Mas Firzi jadi apa di acara? Ya kayak gini aja, peran-peran kayak Abrar aja yang di belakang layar aja. Saya reporter lapangan loh sekarang. reporter lapangan ya. Tapi yang pasti benar kalau ke acara-acara kayak gitu mandi dulu ya. Soalnya saya angkat award nggak belum mandi. Awards ketemu itu di depan menteri, di depan Raffi Ahmad, di depan Maria Vania belum mandi ya. Yang penting itu benar. Terima kasih Mas Firzi. Jadi ketemu sama kita di Santini Jebret Media Award tanggal 26 September 2024.